Pak Sumarji sebagai manajer juga mengatakan STY memilih ini bukan karena kemarin, ya, bukan karena kasus kemarin itu. Jadi dia pisahkan itu, ini sesuai kebutuhan. Oke. Sesuai kebutuhan tim. Sesuai kebutuhan Jadi tim. jangan bawa-bawa ke ranah yang soal kemarin itu. Ya, jadi ini kebutuhan. Jadi bicara kebutuhan ya oke lah kita terima itu. Karena mungkin STY memikir di belakang udah sesak. Secara regulasi itu kan 23 pemain yang masuk. 23 pemain. Sekarang 22 memang. Nah, kebiasaan STY ini memanggil pemain untuk masuk di timnas itu ada lebih 3 atau 4 pemain. Jadi sekarang 22 dia rencana akan tambah 4 pemain biasanya. Jadi 26. Ya, 4 pemain itu dia akan sisakan untuk masuk 26. Yang dimasukin namanya itu 23. Sesuai regulasi yang ditentukan. Nah, 3 ini tetap dia akan pakai, tapi selalu begitu STY memberikan kesempatan. Sehingga kita akan melihat ada perubahan-perubahan di sana, siapa yang akan masuk di sana. Bung, saya mau tanya, Bung. Argentina ketika juara dunia ya kemarin, berapa pemain yang main di liga lokal? 1, kalau nggak salah. 1. Armani ya, kalau nggak salah, penjaga gawang dari River Plate. Kalau nggak salah. Selebihnya main di Eropa semua. Oke, saya cuma tanya itu aja. Bung. Kita berjumpa lagi di Robola, sahabat Sportify, Roni Pangemanan, Boy Noya, bicara tentang sepak bola. Apa kabar? Siap, baik, Bung Ropan? Boy. Kita hari ini menyala ini kan. merah sekali ini ya. Betul. Ini kayaknya Enak ini. lumayan lah. Cocok dengan badan kita yang udah mulai mekar ini. Kalau sekarang merah, next kita putih ya. Oh iya. Merah putih kan. Betul. Gitu. Oke, kita bicara timnas lagi. Minggu lalu kita bicara mengenai nama-nama yang pengumumannya seperti apa dan sudah diumumkan. Sahabat Sportify juga udah tahu. Dari 23 pemain, 22 pemain sudah list namanya sudah ada. Tinggal menyisakan 1. Nah, ada sekitar berapa pemain yang main di Liga 1, Bung ya? Ada 10, 9 sampai 10. 9 sampai 10. Iya. 12 abroad yang bermain di luar ya. 10 pemain yang berkiprah di Liga 1, sisanya 12 ya? Bermain di luar. Bermain di luar. Komposisi yang menarik ini, Bung Ropan. Iya, betul. Kita berpikir bahwa ini akan didominasi oleh diaspora. Ternyata tidak. Artinya kalau boleh dibilang 50-50 ya. 50-50. Oke lah ya. Jadi memberikan kesempatan dan tempat juga. STY tidak kalau cuma 3 orang 4 orang apa itu baru bisa dibilang cuma 3 orang 4 orang. Ini ada 10 pemain. Banyak. Iya. Apa komen Bung Ropan nih? Iya, kalau dari sini kan ada keseimbangan ya, saya pikir dari STY ini tidak dimonopoli juga dari luar. Terlepas Elkan Bagot kan tidak dipanggil. Iya. Ya, tapi apapun itu ya STY tetap menghormati bahwa pemain-pemain di Liga 1 juga bagus. Dan dia kan selalu berterima kasih dengan, kalau kita balik bahwa kita sedikit aja ke belakang dengan tim U23, kan itu banyak pemain-pemain yang dilepas akhirnya kan oleh klub-klub. Ya itu artinya apresiasi dia terhadap klub-klub, dia berterima kasih kepada owner, kepada pelatih di Liga 1 yang sudah melepas pemain-pemain. Nah, itu yang membuat ketika ada pemanggilan pemain sekarang 22, banyak pemain juga diambil. PSM itu ada 2 bersaudara Sayuri. Yance dan Yakob dipanggil lagi. Ya kan, belum lagi Ferrari, Rizky Ridho semua kan. Dia memberikan kesempatan. Ricky Kambuaya, Egy. Ada di sana. Jadi Bung Ropan, kesempatan yang diberikan STY di U23 ketika Komang main. Iya. Ferrari main. Ferrari bisa main. Iya kan? Betul. Di wingback juga banyak pemain-pemain dari Liga 1 juga. Ada Rio Fahmi di sana kan. Ada terakhir ada Bagas. Ini kan seperti juga sesuatu yang bagus buat persepak bola terutama di Liga 1 bahwa klub-klub memberikan kontribusi buat timnas. Dan itu kan dipakai oleh STY. Terakhir kan Afriana Dewangga PSIS yang datang. Bergabung setelah dia pasca operasi dia ikut bergabung dan dimainkan. Dan ternyata bagus Dewangga bermain ya. Di babak kedua Artinya ini kan satu hal yang bagus bahwa dia memberikan kesempatan terus kepada pemain-pemain Liga 1. Tidak meninggalkan serta-merta ada banyak pemain-pemain naturalisasi langsung dia dengan sendirinya lepas. Enggak. Dia memberikan kesempatan semua. Bahkan ada 2 kiper kita kan yang U23 masuk semua, Boy. Hernando Ari sama satu lagi Satrio kan, Adi Satrio. Betul. Kan dia panggil juga masuk. Jadi artinya ada kebanggaan. Terlepas masih mungkin ada 1 slot yang ada di sana disisakan, tapi tetap 2 ini dia panggil. Itu imbas dari U23. Penampilan 2 pemain yang oke kan? Yes. Jadi saya pikir baik ya.
Kalau bisa melihat di sana. Memang dia tidak memanggil sekarang, Afriana tidak dipanggil, Bagas, Rio, tapi tetap ini sesuatu yang dia pegang untuk ke depan. Ya termasuk Kelly Schroyer, Itu masih Fajar muda-muda Fatur mereka. Rahman, iya. Kan masih dia under 23 tahun. 23 di bawah 23 semua. tahun. Jadi masih ada opportunity kesempatan mereka iya. untuk masuk di tim senior. Dan bagi STY kalau dia sudah pernah panggil pemain, Dia masuk ingat. 23, dia akan ingat terus dan tetap dia akan memberikan kesempatan. Dia tidak akan mematikan itu. Jadi untuk next pasti dia akan terus bisa memberikan. Yang penting jangan bandel. Bagi STY kan begitu kan. Disiplin, Bu. Disiplin yang ditegak. Kalau sudah melawan dia disiplin, nah itu dia akan memberikan hukuman tentunya buat pemain-pemain. Dia mau semua harus disiplin. Walaupun tidak dipanggil ya seperti Witan tadi, hoki, tapi mereka tetap harus menjaga performa baik fisik. Iya. Supaya kapanpun mereka dipanggil harus tetap siap datang, Bu. Ya, yang tidak dipanggil kan hoki sama kalau di depan Ramadan Sananta. Oke, ada Witan, ada Komang, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta. Iya. Banyak. Kalau dari U23 kemarin Kelly Schroyer, Fajar Fatur Rahman kan, Bagas, Rio Fahmi itu kan tidak dipanggil kan, Iksan tidak ada. Rainan, Hanan, cuma tidak dipanggil banyak ini. Tapi kan nama-nama ini tetap ada dalam list STY untuk next. Nah kalau persoalan Witan, kan karena Witan konon kabarnya kata naik haji. Tapi menurut saya bukan soal dia untuk naik haji juga. Tapi Witan itu tidak bisa bermain dengan akumulasi, Boy. 2 kartu. 2 kartu ketika melawan Vietnam di Jakarta dan melawan di Hanoi. Sehingga dia memang pantas dicoret. Ini kasus sama seperti dengan yang diperoleh. Mungkin Om Boy masih ingat Asnawi Mangko Alam. Ketika bermain lawan Irak dan Filipina dia dapat 2 kali kartu kuning. Tidak bermain kan dalam pertandingan pertama lawan Vietnam di Jakarta. Kita menang 1-0. Tapi nanti dia bermain di Hanoi. Nah itu sama seperti Witan juga. Witan dengan 2. Jadi untuk apa dimasukin Witan? Kalau dengan akumulasi. Nah dia mungkin akan tersedia akan panggil ketika melawan Filipina. Di pertandingan kedua kan. Juga di GBK. Artinya itu juga kita ada memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Begitu. Oke. Dia akan memanfaatkan di samping untuk naik haji juga mungkin. Atau untuk haji lah. Umroh. Misalnya gitu kan. Sana. Elkan Bagot, ya banyak sekali berseliweran pendapat-pendapat ataupun ya isu-isu mengenai Elkan Bagot. Menurut Bung Ropan gimana? Sebenarnya sayang dia tidak bisa tampil karena dia kan juga bagian terpenting dari kalau kita ke belakang lagi dari U23 lolos waktu di Solo dia bisa membawa itu dia bersama dalam tim dan dia juga sebelum ada pemain-pemain tambahannya naturalisasi diaspora dia juga ikut di awal-awal kan. Jadi bagus lah. Kalau dengan gerbong Sandi, Sain, Jordi kan di awal-awal. Nah mungkin kalau indikasi kemarin karena mungkin ada ya dalam tanda kutip lah STY mungkin kurang begitu mengenakan buat dia karena kasus di playoff kemarin ya untuk lolos ke Olimpiade lawan Gini ada tidak ada respon mungkin di situ baik ke klubnya tidak memberikan respon dan Elkan lebih memilih untuk berlibur di sana sehingga ya bagi STY mungkin saja dia sesuai dengan kebutuhan karena Pak Sumarji sebagai manajer juga mengatakan STY memilih ini bukan karena kemarin, jadi bukan karena kasus kemarin itu, jadi dia pisahkan itu. Ini sesuai kebutuhan. Oke. Sesuai kebutuhan tim. Sesuai kebutuhan jadi tim. jangan bawa-bawa ke ranah yang soal kemarin itu. Ya, jadi ini kebutuhan. Jadi bicara kebutuhan ya, oke lah kita terima itu. Karena mungkin SCI memikir di belakang udah sesak, udah penuh. Jordi, Jai, Rido, ya kan, Justin Hubner, yang ada di sana, boy. Bahkan kita bisa ada Ferrari. Bisa juga dia bisa tambah di sana Nathan Cho. Bisa bermain ke dalam. Jadi mungkin dia pikir untuk apa? Untuk memanggil pemain kalau sudah banyak ini. Itu mungkin salah satu sehingga ini ada klarifikasi dari Pak Marji sebagai manajer tim gitu. Ketua BTN. Nah, Mark Locke, Jordi Amat, dua-duanya bermain ketika melawan Irak di Irak ya. Di Basra. Di Basra. Iya. Sekarang Jordi tetap ada di squad terpanggil. Mark Locke tidak terpanggil. Iya. Karena begini soal Mark Locke kalau kita bicara. Ketika kita melawan Vietnam, menang di Jakarta 1-0, dia kan pamit. Dia tidak ikut rombongan selanjutnya berangkat ke Hanoi. Dia ingin lebih memilih untuk kebugaran dia. Ya menyelesaikan dia persoalan dia mungkin ada masalah fisik untuk dia ke Singapura. Dan bagi Locke dia sudah memilih bahwa dia tahu bahwa persaingan ini sangat kuat di tengah, apalagi kehadiran dari Tom Haye. Yang oke. Jadi mungkin dalam tanda kutip juga bagi Klopp ya saatnya untuk dia menepi. Dia minggir dulu dan STY tahu itu. Untuk memaksimalkan Klopp udah oke, selesai karena ada Tom Haye sana. Dia sudah mendapatkan juga satu keping yang luar biasa di U23 kemarin di Piala Asia. Nathan Cho. Yang orang tidak menyangka dia bermain begitu bagus di posisi gelandang. Jadi artinya dia pikir sudah terisi di gelandang. Ada Nathan, ada Ivar, ada Tom Haye. Bisa ada di sana. Ada Ricky Kambuaya juga. Jadi dia pikir nggak ada dengan Mark Locke juga oke-oke aja.
bisa bermain di sana karena dia sudah bisa mendapatkan pemain yang bagus. Ya. Gitu. Kadang-kadang para pemain tuh menyadari bahwa mereka tidak dipanggil karena melihat persaingan dan jumlah pemain yang ada di posisi dia itu begitu banyak, bahkan secara kualitas pun sama atau mungkin lebih kali. Iya. Dan Mark Klok saya kira menyadari, dia tahu. Artinya sebagai pemain profesional saya mengacungin jempol buat Mark Klok. Dia tahu dengan kapasitas dia, mungkin fisik dia sudah tidak bisa untuk bersaing, dan STY juga melihat kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi ya dia memilih pemain yang sesuai, sekali lagi dia memilih 22 ini sesuai dengan keinginan dari STY di masing-masing posisi yang dibutuhkan. Dia membutuhkan semua pemain ini. Sehingga dia memilih yang memang terbaik menurut STY. Sehingga ya nama-nama seperti Ramadan, Hoki dia tidak ambil, Mark Klok juga tidak ada sana, Rahmat Irianto juga tidak panggil karena dia isi dengan pemain-pemain yang bisa diandalkan pada saat menghadapi 2 laga sisa di grup F. Prapiala Dunia. Dan laga ini laga sangat penting, krusial bagi buat kita. Iya, kita butuh kemenangan. Walaupun bermain di kandang kan tidak boleh ini kita main-main. Ini harus fokus semua pemain. Menang lawan Irak atau menang melawan Filipina, atau yang terburuk misalnya draw lawan Irak, draw lawan Filipina. 9 poin. Kita kan 7 poin sekarang. Betul. Apapun yang dilakukan oleh Vietnam, mau menang lawan Filipina nantinya dan menang melawan Irak, walaupun itu susah karena Vietnam kan harus ke Basra, boy. Mereka kalah 1-0 di kandang mereka. Tetap sama poin 9, kita lolos secara head to head. Pokoknya kita nggak boleh kalah. Di GBK lawan Irak tidak boleh kalah. Cukuplah masyarakat atau penonton yang sangat fanatik militan dengan tim nasional kita berharap kita bisa menang. Makanya kemarin masa lalu rumput itu yang dipakai oleh salah satu band Korea, itu kan dipermasalahkan, dilihat jangan sampai terulang lagi ketika melawan Vietnam dulu. Agak rumputnya sekarang. Betul. Menpora sudah turun tangan, PSSI sudah ngecek kemarin, dan pihak dari EO dan penyelenggara NCT itu yang menjadi promotor bertanggung jawab, komitmen sejak kemarin untuk memperbaiki rumput ini dan dijamin itu selesai sebelum pertandingan kita lawan Irak. Oke. Bung Ropan, satu nama yang dari 23 syarat pemain yang dipanggil 22 sudah nama, tinggal satu nama ini. Nah, ini kan banyak sekali juga. Si A, si B, si C. Nah, Bung Ropan melihatnya seperti apa? Iya, secara regulasi itu kan 23 pemain yang masuk. 23 pemain. Sekarang 22 memang. Nah, kebiasaan STY ini memanggil pemain untuk masuk di timnas itu ada lebih 3 atau 4 pemain. Jadi sekarang 22 dia rencana akan tambah 4 pemain biasanya. Jadi 26. Ya, 4 pemain itu dia akan sisakan untuk masuk 26. Yang dimasukin namanya itu 23. Sesuai regulasi yang ditentukan. Nah, 3 ini tetap dia akan pakai, tapi selalu begitu STY memberikan kesempatan. Sehingga kita akan melihat ada perubahan-perubahan di sana, siapa yang akan masuk di sini. Kan ada OTW untuk naturalisasi sekarang sudah di DPR, sudah masuk, itu adalah Calvin Verdong dan Jens Raven. Oke? Kita bahas minggu lalu kan? Kita bahas. Satu lagi Martin Pais, penjaga gawang. Yang kita akan bahas. Nah, itu kita kalau Jens Raven ini saya pikir mungkin tidak. Kalaupun lalu dia diambil sumpah, tidak, karena dia 18 tahun, lebih mungkin dibutuhkan oleh Indra Safri. Karena kan U20 akan bertanding di Toulon. Di Prancis. Dia mungkin akan ke sana. Lebih dibutuhkan di sana. Karena kita sudah punya Rafael Struijk dipanggil. Ada Dimas Derajat juga yang dipanggil oleh STY. Sehingga yang akan dia patokin adalah Calvin Verdong dan Martin Pais. Makanya ada sisa 2 tempat ini yang dia akan taruh di sana. Ya, walaupun 23 yang akan masuk. Posisi kiper kan baru 2, yang mestinya mesti 3. Adi Satrio dan Hernando. Mungkin saya kalau cepat casnya selesai minggu depan ini dan alih federasi oke dengan Martin Pais, bisa Martin Pais masuk. Arahnya ke situ ya, Bung ya. Arahnya ke situ. Semua netizen dan juga penggemar sepak bola juga melihatnya ke situ. Tidak lazim kan cuma dua kiper. Biasanya harus 3. Di antara 23 pemain. Nah, kalau Calvin Verdong masuk, ya berarti kalau 23 namanya, oke, 1 harus dikorbankan di antara 22 itu. Ya, kalau 23 pemain harus masuk di regulasi, tapi bukan dikorbankan, harus dipulangkan, tetap ada di dalam tim. Tetap ada dalam tim semua. Mau 25 pemain, 28 tetap STY akan pakai itu latihan bersama itu. Selalu begitu, dia memberikan kesempatan. Tapi ketika pertandingan di bench, yang lain ada di atas. Yang 2 atau 3 itu nonton dari atas. Nah, yang sisanya itu ada di bench. Bukan tidak mungkin Witan Boy masuk lawan Filipina. Karena sudah selesai akumulasi kartu. Ya, walaupun dia dikatakan sekarang kan umroh apa semua, bisa dia balik itu selesai,
dia akan bisa bermain bagi Witan. Kalau memang ini tetap ada. Kalau nggak ada Witan juga, nggak masalah. Bisa pemain lain kayaknya akan dia panggil untuk masuk. Kalau Verdong pun masuk, Bung. Iya. Semua proses legalnya beres Selesai. semua. Oke. Bung melihat siapa kira-kira yang harus keluar, tidak dicoret, tapi masuk di tribun, Bung. Ya, kemarin ada yang menarik dari Verdong ini ketika di main lawan Nijmegen ini. Ya. Boy, mereka menang di pertandingan itu. Dia menang ya? Ya, menang kemarin. Ya, ketika mereka tandang juga. Mungkin lawan Almere atau siapa, ya mereka menang. Nah, Verdong itu tidak bermain di posisi bek kiri, Boy. Oleh pelatih mereka ditarik ke dalam dan dia bermain di bek tengah. Verdong. Mereka pakai skema apa, Bu? Dengan 4-2-3-1. Oh, pakai 4. 4 flat. Oke. 4-2-3-1. Dan dia bermain di bek tengah. Nah, pemain ini kan serba bisa. Bisa di kiri, bisa di tengah, gelandang bertahan bisa, bek kanan juga bisa. Nah, kemarin dia bermain di bek tengah. Saya lihat bagus. Dia bermain ini. Nah, karena posisi kalau kita kembali ke tim nasional, dengan Om Boy yang tanya tadi, karena di bek kiri itu penuh, ada Sain Patinama di sana, ada Arhan loh, yang masih bisa bermain. Ya, kalau Verdong dia jadi 3. Bisa bermain. Nah, Verdong juga bisa ditarik ke tengah. Bisa push. Nah, kalau satu yang akan dikorbankan, mungkin Ferrari. Saya baru terpikirkan nama itu. Iya. Bung Ropa sudah menyebutkan. Kalau memang ini mungkin ya. Mungkin ya. Kalau 23 pemain yang disetor, bukan Ferrari dipulangkan, bukan. Iya. Ferrari tetap ada dalam tim. Tetap ada dalam tim. Akan menonton juga pertandingan ini, akan ikut latihan bersama. Tapi kan cuma karena 23, dengan syarat Paes harus masuk, misalnya kalau sudah beres, ini kan kita bicara beres. Ya. Kalau beres semua pada waktunya, Paes dan Verdong, 2 ini akan masuk. Berarti Paes akan melengkapi 3 kiper itu, dan Verdong akan masuk dengan 1 yang akan ditarik, mungkin Muhammad Ferrari. Kalau bicara di belakang, sehingga Verdong bisa dipakai dimanapun, bisa pakai di bek kiri, bisa pakai di gelandang bertahan, bisa pakai di bek tengah, juga di bek kanan. Karena bek kanan kita cuma pasti cuma 2, Sandy Walsh sama Asnawi. Oke. Yang ada. Verdong ini siap dimanapun. Nah, itu yang kelebihan dari Verdong ini. Dan dia bermain bagus. Saya pikir itu, Boy. Untuk bisa melengkapi 23 pemain. Begitu Bung Ropan sudah mengutak-atik itu, saya kepikiran juga dengan Gitu nama ya? yang sama juga. Ya karena kan tidak mungkin misalnya Rido harus keluar dari 23 itu. Ya. Jordi, apalagi Justin Hubner. Kan nggak mungkin. Atau Jaya Isyas. Mereka menjadi pemain-pemain yang sudah pasti form di dalam tim. Ya. Gitu. Itu yang nggak mungkin didorong ke gelandang ya. Ada satu gelandang yang dikorbankan gitu Bung. Kalau satu gelandang yang dikorbankan kan pasti namanya siapa? Ricky Kambuaya. Kalau satu gelandang. Atau jika Ricky Kambuaya tetap akan masuk, saya pikir dia akan tetap masuk dalam Yance Sayuri. Antara 2 Sayuri bersaudara itu kan. Yakob akan dipasang. Karena Yakob lebih ofensif ya. Ofensif. Dan Yance ini kan hampir selalu dipanggil, tiba-tiba dia ada bermasalah. Misalnya dia tidak bisa ikut memperkuat beberapa kali kan. Dia mulai dari dia kawin dan sebagainya, dia cedera apa semua. Tapi tetap STI memberikan kesempatan. Nah, kalau satu pemain dengan Ferrari tetap ada dalam tim, Kambuaya dalam tim, Yance yang bisa out, Verdong yang akan masuk untuk melengkapi 23 pemain. Yakob tidak mungkin. Karena Yakob lebih diperlukan untuk bermain di posisi jika terpaksa dia bisa bermain di kanan, di kanan. Tapi kan kita punya Sandi yang saya bilang tadi dengan Asnawi. Nah, Yakob bisa bermain di depan, di flank. Ya, untuk bisa melapis ketika Witan tidak ada. Yakob yang ada di sana. Itu dia perlihatkan kemampuan dia ketika melawan Irak, Bung ya. Di Piala Asia. Di Piala Asia bagus kan? Ada asis dia yang bagus dan Marcelino bisa membuat gol. Ya, itu dia. Itu bagus. Dan Yakob itu kalau mau dipakai untuk bermain dengan 3 di depan, ketika Witan tidak ada, dia masih akan dipakai oleh STY. Jadi bisa saja di depan itu ada dia yang akan bermain. Dengan Rafael Struijk dan dengan Ragnar. Kalau Marcelino bisa bermain ya, ke depan ya mungkin akan ada perubahan di antara Ragnar dan Rafael. Jadi sebenarnya kesimpulan kita, semua pemain itu STY tahu persis. Tahu. Kemampuannya, kelebihannya, kekurangannya. Ya. Makanya kan dia pilih pemain ini kan, itu yang sudah dibilang. Sesuai dengan apa penglihatan dia. Dia tidak mungkin asal sembarang, saya mau panggil ini, saya mau panggil ini. Dia lihat tentunya. Dan semua ini kan sudah keluar masuk tim nasional terus. Yes, betul. Jadi dia tahu perkembangan pemain ini, fisik pemain ini tentunya bagaimana mental pemain ini untuk dia pakai sesuai dengan keinginan STY. Sebagai pelatih kan dia bertanggung jawab. Makanya nggak mengherankan juga ketika dia kembali mempercayakan untuk ambil Yance juga. Nggak ada masalah karena dia tahu dengan kemampuan Yance. Soal nantinya mau tersisi atau bagaimana dalam perebutan tempat nggak masalah. Itu harus siap semua pemain. Dan semua mendukung siapapun yang dipilih sebagai starter line up. Semua pemain mendukung. Harus begitu kan? Konsekuensinya kan begitu. Oke, Bung. Sekarang kita mengarah ke lini per lini lah.
kita sudah melihat nama-nama itu 22 pemain, sebentar lagi 23 pemain. Di lini kiper tadi Martin Paes, let's say sudah ada di squad 23 pemain itu, Bung. Bagaimana persaingan di 3 itu? Ya, kalau Paes selesai semua, tuntas dan dia ada dalam tim, pada saatnya dia akan main, Boy. Saya yakin 100% Paes ya akan main. Karena ini pertandingan krusial. Bukan berarti Hernando gak bagus. Hernando sudah oke. Adi Satrio bagus. Lawan Vietnam di GBK safe. Tapi saya senang dengan anak-anak ini masih muda. Tapi jiwanya profesional. Jiwanya oke. Mau belajar dengan Martin Paes. Mereka senang kalau ada Martin Paes. Mereka ingin melihat. Menjadi mentor. Kan bagus. Mental ini kan sudah gak merasa mereka tuh minder atau inferior atau apa. Karena saya kan sudah tampil bagus. Enggak. Tapi mereka mempersilahkan. Semua keputusan ada di tangan pelatih. Iya kan? Pelatih yang tahu. Nah kalau bicara Paes dia akan tampil di bawah Mister pertama. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Irak begitu tahu ada Martin Paes di bawah Mister agak ngeri juga. Ya kan? Ali Jasim, Ibrahim Bayes, Muhammad Ali, pemain-pemain mereka kan. Osama Rashid, Al-Amiri. Itu pasti akan melihat, ini bagus nih kiper nih. Ya karena kan ini debut dia bersama dengan tim nasional. Betul. Debut dia untuk bermain di GBK. Jadi luar biasa. Dengan Verdong juga, kalau Verdong ada. Akan mengawali debut dia bermain dengan tim nasional pertama kali. Jadi itu kalau Boy tanya siapa di bawah Mister, ya itu Paes. Kalau bicara lini per lini. Tinggal untuk berikut kita bahas lagi untuk lini belakang tentunya. Iya, lini belakang, Bung. Ini saya pikir STY mempunyai lini belakang yang mewah ya. Ini saya pikir lengkap semua pemain-pemainnya, apalagi kalau Verdong nanti juga bisa ditempatkan di belakang. Tapi bukan berarti Ferrari menjadi pelengkap ya, Bung ya. Ferrari juga kan bagus bermain di U23 kemarin kan oke. Gimana menurut Bung Ropan? Tapi kalau mau bicara dengan pemain ideal untuk bermain di starting 11, kalau bicara di lini belakang, STY katakan tidak akan mengubah formasi, skema permainan dengan katakan 3-4-3, Boy. Kita nggak usah bicara mungkin dia bermain dengan 4 dengan flat, 4-2-3-1. Kayaknya nggak mungkin ya, Bung ya. 4-3-3 ya kan? Atau kayaknya nggak mungkin, Bung ya. 4-4-2 atau 4-3-3 gitu. Kalau mau lihat dari ini nggak akan mungkin. Dia tetap akan bertahan dengan 3 back. 3 back. Dia akan pakai itu. 3 back kemudian 4 akan. Dia safe, dia merasa pede dengan 3 back. Kita kan membutuhkan menang, Boy. 3 poin. Jadi kalau kita mau bermain dengan, sebenarnya bisa bermain dengan 4-5-1 atau 5 di belakang, 4 gelandang, 1 dibiarkan di depan. Bisa untuk menghadapi Irak. Untuk mengamankan kita yang penting jangan kalah. Paling tidak imbang. Bisa. STY memainkan dengan 5-4-1 katakan. 5 di belakang kan. 3 back tengah diapi dengan 2 ini. Jadi. Tapi kan dia mau ini kita bisa menyerang. Bagi 3-4-3 ya formasi dia yang dia sukai. Berarti mendorong 2 back kita untuk lebih ke depan. Entah Asnawi atau Arhan atau Verdong di sini bersama dengan Sandi. Bisa aja itu dilakukan. Gitu. Nah sekarang kita bahas di belakang, Boy. Tiga pemain yang berjajar itu. Belakang saya memilih pertama Jai Ises. Dia ada di kiri atau di kanan, Bung? Jai Ises akan di kanan. Dia akan di kanan. Ada di kanan. Kalau di kiri itu Yasin Hubner. Karena dia kuat di kiri. Di tengah saya pastikan itu kalau nggak Rido, salah satu di antaranya Jordi Amat. Itu yang menjadi pilihan sekarang, menjadi STY akan berpikir keras siapa yang akan dimainkan. Yasin Hubner main bagus kemarin bersama Jai dengan Rido dalam 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Bagus, clean sheet, tampil oke. Jadi ini akan menjadi pertimbangan dia. Tanpa Jordi Amat pun oke tim ini. Ya kan? Bisa saja dipertahankan adalah Rido, Jai sama Yasin Hubner. Kalau mengacu ke 2 pertandingan terakhir di mana kita clean sheet, menang 1-0 di Jakarta, menang 3-0 di Hanoi. Bisa itu. Tanpa Jordi aman. Tapi ini Irak, mungkin saja bisa Jordi yang dimainkan. Semua tergantung STY. Tapi Jordi kan juga ada membuat sedikit blunder ketika di Basra kan. Dengan 5 gol itu, jadi saya pikir semua berpulang kepada STY. Apakah tetap akan memberikan kesempatan kepada Jordi? Memang Jordi agak lambat, Boy. Kalau bermain di belakang kan. Lebih cekatan Rido. Karena Rido ini kan bagus. Main kemarin di U23 oke. Kita bisa lihat. Bisa saja 3 itu akan dipertahankan lagi. Jai, Rido sama Yasin Hubner. Dengan Jordi kali ini cadangan dulu. Bisa. Bisa itu terjadi. Saya pikir STY tidak akan mencari resiko. Betul. Betul. Ya, Bung ya. Iya. Apa yang diperlihatkan di Vietnam dan juga di GBK
3 back sejajar itu yang akan dipertahankan. Dan berhasil kan? Oke. Bagus. Karena kita juga masih punya back tengah bisa didorong. Sandi bisa bermain di tengah sebenarnya, Boy. Pada saat darurat kita nggak punya pemain-pemain tengah yang bermasalah semua, Sandi bisa didorong. Tapi mungkin kali ini karena Asnawi memegang ban kapten, Asnawi yang pasti mungkin akan dimainkan lebih dulu oleh STY dengan Sandi sebagai super sub. Itu kemungkinan yang saya bisa lihat dalam pertandingan melawan Irak. Ya. Tapi bukan tidak mungkin juga Sandi lebih dulu dimainkan dengan Asnawi cadangan, bisa saja. Tapi itu yang terjadi. Nah, kita review sedikit ketika lawan Vietnam dan ketika 2 kali melawan Vietnam. Ya. Kita clean sheet, Bung. Clean sheet kan? Itu menunjukkan 3 back kita berarti solid dong. Kuat. Vietnam gak bisa bikin apa-apa kan? Gak bisa berbuat banyak mereka. Cuma kan jadi pertanyaan yang menarik, Boy. Siapa yang akan di kiri? Kalau kita sudah bahas tadi Justin Hubner, Rido katakan dengan Jai bermain di back tengah, kan 3 di tengah. Lalu yang akan bermain di kiri siapa? Sain Patinama kah? Pratama Arhan? Atau Calvin Verdong? Jika Verdong selesai semua urusannya, diambil sumpah cepat, saya memilih Calvin Verdong untuk bermain di posisi kiri. Kita akan kuat dengan Verdong kiri dan Asnawi mungkin, karena itu yang faktor kapten itu kan. Walaupun banyak yang menginginkan coba dengan Sandi. Tapi saya pikir STY akan memberikan kesempatan kepada Asnawi. Tapi Verdong akan bermain di kiri. Dengan Arhan akan masuk di babak kedua. Itu untuk di posisi kiri ya? Kalau posisi kiri. Pilihan pertama menurut Bung Ropan itu Verdong. Kedua bisa Arhan. Karena baru ada nama Sain Patinama. Iya. Begitu. Bisa ada. Jadi ya itu yang kalau bicara di lini belakang. Ya. Sangat kuat, Boy. Tapi itu semua tergantung kebutuhan. Iya. Iya kan? Hasil dari pengamatan STY terhadap kekuatan Irak. Iya. Pasti kamu. Betul. Dan juga kesiapan pemain, baik fisik maupun mental. Disitulah STY akan memilih. Dan dia akan lihat kan dalam pertandingan uji coba melawan Tanzania. Ya. Disitulah dia akan melihat uji coba, dia akan pasang itu. Memang jangan sampai berisiko banyak ada pemain yang cedera berbahaya. Iya. Makanya dia tidak akan full memainkan. Dia akan coba semua pemain melawan Tanzania di Stadion Madia tanggal 2 untuk melihat kesiapan semua pemain ini di berbagai posisi, di berbagai lini. Gitu. Kita setuju tadi 3 back belakang kita itu kuat. Ya. Ada titik lemah nggak, Bung? Hah? Ada nggak titik lemah atau kekurangan dari 3 back yang kita miliki ini, Bung? Kalau saya melihat dengan 2 pertandingan terakhir, saya pikir kuat ya. Kuat ya. Sangat kuat. Sangat baik sekali. Dan Rido kan ini punya kelebihan juga kalau bermain belakang. Kemarin ingat nggak gol Witan ke gawang Jordan? Ketika dia menggiri bola ke depan kerjasama dengan Marcelino, ada 1-2 permainan dan dia bisa memberi tanpa melihat dia pura membuang muka tapi memberikan umpan kan luar biasa. Rido selalu begitu, punya percaya diri. Jadi kalau bicara titik lemah jangan sampai pemain-pemain kita ini membuat blunder, itu persoalan bunuh diri. Gol bunuh diri ini yang selalu akan karena kita acap kali selalu kan banyak pemain bunuh diri. Mau Justin Hubner sana, mau Jordi Amat. Tetap harus fokus, tetap tenang di belakang. Ya itu ketenangan pemain-pemain kita itu yang paling kita ini. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan perangkap offside juga asal-asalan, harus bisa melihat. Karena kita lawan adalah Irak, Boy. Ya. Ini nggak main-main. Ya. Kecuali Irak itu memainkan semua pemain lapis kedua. Kecuali. Atau dia memberikan pemain-pemain adik-adik mereka yang kemarin mengalahkan kita di U23 perebutan tempat ketiga. Ada beberapa pemain yang sekarang main misalnya ada 5-6 pemain dia taruh karena untuk bisa memberikan jam bermain bagus sebelum ke Olimpiade. Irak dia taruh di situ. Yesus Casas sebagai pelatih taruh. Bisa terjadi, Bung. Bisa terjadi. Dia itu. menyimpan pemain-pemain yang kuat kan. Masalahnya kan mereka sudah aman. Udah lolos. Mungkin bagi Irak begini, mereka tidak ingin malu juga kalau kalah misalnya. Draw aja udah cukup. Mungkin bagi Irak begitu kan. Jangan kami kalah, draw udah bagus. Apalagi kalau bisa menang. Karena mereka tahu Indonesia yang sekarang memburu kesempatan untuk bisa meraih kemenangan. Jadi bisa aja pemain-pemain itu. Dia simpan Ali Jasim, disimpan Ibrahim Bayas disimpan. Betul. Iya kan. Rashid Muhammad disimpan, kemudian Muhammad Ali dia simpan semua. Tampil adik-adik ini kan bagus-bagus juga yang di U23. Oh iya. Kemarin. Keren juga mereka semua itu. Dan itu mungkin salah satu yang akan diminta oleh federasi untuk memberikan kesempatan sebelum mereka tampil di Olimpiade. Sehingga mereka bisa merasakan kesempatan ini. Ya. Gelandang posisi juga yang ketat juga nih persaingannya, Bung ya. Ya. Bahkan antara pemain diaspora pun terjadi persaingan ketat untuk ada sebagai starter line up. Iya. Tapi posisi Tom Haye tidak tergantikan. Aman. Gimana, Bung? Kita kan tadi kalau bicara di belakang kita tidak saya tidak sengaja tidak mengangkat satu nama kan. Nathan Cho.
Walaupun Nathan Chow itu bermain di kiri. Betul. Bagus. Karena sudah ada Verdong, udah ada Arhan. Nah, Nathan Chow lebih bagus dia bermain di posisi gelandang. Ya. Saya pikir itu yang baik buat dia. Dan STY sudah melihat ini. Kemampuan Nathan Chow. Sangat bagus di gelandang. Nah, masalahnya ini adalah apakah Nathan Chow akan main melawan Irak? Karena satu tempat kalau bermain dengan 3-4-3, ya, berarti hanya ada dua di situ. Dua di tengah itu. Ya, dua di tengah. Ya, biasanya kan itu kalau bermain di terakhir itu Ivar Jenner sama Tom Hai akan bermain di sana. Dan itu terjadi di GBK dan juga di Vietnam. Main di Hanoi dan bermain oke. Tapi kan Nathan juga baik. Nah, kalau harus memilih, saya pikir dia akan memilih pertama Ivar sama Tom Hai. Dengan Nathan disiapkan untuk main di babak kedua. Saya pikir ini bagus. Karena memang STY harus bisa menyimpan pemain-pemain yang kuat di bench untuk bisa betul. ada balance. Ini bagus, jadi tidak pincang. Sehingga dia melakukan pergantian. Katakan Ivar di babak kedua kurang begitu jalan. Dia tarik. Yang masuk adalah pemain yang sama secara kualitas. Tidak berbeda. Sama. Dia masuk dengan Nathan Chow untuk bisa mengimbangi. Kan bagus mengimbangi Tom Hai. Itu yang paling penting. Jadi dia simpan ini oke. Sama kayak di bek kiri tadi, Verdong main pertama katakan. Karena dia punya dua kekuatan. Ada Arhan dan Sain. Jadi ketika Verdong misalnya bermasalah, cedera atau apapun, bisa masuk Arhan atau Sain Patinama. Jadi tetap kuat. Gitu boy. Di 11 di starting 11 tetap kuat. Ya. Kalau dinamika di lapangan kan bisa berubah dengan cepat. Oke. Yang tadinya 3-4-3 tiba-tiba bisa jadi 3-5-2, Bung. Ya kan? Kalau menerapkan 3-5-2 kan Nathan Chow bisa diakomodir di tengah. Bisa. Dengan 3-5-2 menumpuk pemain di tengah untuk bisa menahan gempuran Irak. Karena Irak kan punya kekuatan di tengah bagus mereka. Nah, pertarungan di tengah itu membutuhkan seorang petarung seperti Nathan Chow. Kalau mereka bermain dengan 3 gelandang sebenarnya oke boy. Berarti harus mengorbankan satu di depan dari 3 itu. Apakah Rafael atau Marcelino? Ya. Atau Rafael akan keluar, Marcelino yang akan di depan bersama dengan Ragnar. Sehingga menempatkan Nathan Chow bermain dengan Ivar dan Tom. Asnawi di kanan, itu satu opsi juga yang menarik. Kita akan sangat kuat kalau 3 ini bermain secara bersamaan. Bagus. Yang ngatur irama permainan itu dengan stylish, ya, pemain flamboyan adalah seorang Tom Hai. Kemudian pivotnya dimainkan oleh Ivar sama dengan Nathan. Jadi kuat dengan itu keren. Vietnam pun media di sana juga melihat bahwa tim Indonesia yang dipanggil sekarang ini sangat luar biasa, mewah, gila ini tim ini. Jadi kalau dengan 5 itu saya lebih kuat dan pasti Irak akan berpikir, terutama lini tengah mereka yang sangat kuat. Ada kan Ibrahim Baez di sana, ada Al Amiri, ada Iqbal. Katakan mereka punya Iqbal, pemain muda mereka yang bagus. Atau kadang-kadang Ali Jassim bisa ke belakang. Jadi saya pikir mereka punya kekuatan yang oke. Irak punya kekuatan yang oke untuk bermain di tengah. Nah, dengan 5 di tengah kita bisa bertarung bagus untuk menghentikan alur bola sebelum sampai ke depan. Gitu. Jadi oke juga. Saya bisa aja melihat ini satu hal yang sangat baik. Atau secara ekstrim bermain dengan 4-5-1. Itu saya bilang tadi di awal kan. Kayaknya sih nggak mungkin ya Bung. Iya, memang karena kita kan kalau dengan cara demikian kita kan lebih banyak bertahan. Akan counter attack. Betul. Ya, karena kita butuh gol sekarang. Walaupun kita nggak punya striker murni. Tapi Ragnar dan Marcelino ataupun Stroik. Dengan 3-5-2 saya pikir akan ada di depan lebih bagus adalah Ragnar dan Marcelino. Gitu kan ya akan bantu. Marcelino tidak akan tergantikan. Pasti kembali akan dimainkan di depan, gitu. Gelandangnya memang bagus penuh, tapi apakah ini akan ditampilkan oleh STY kan menjadi pertanyaan juga. Dia berani nggak dengan 5 ini? Walaupun kita bilang tadi kan, ini bagus, ini kuat. Kita punya bertahan yang oke, counter attack yang sangat bagus, tapi biasanya STY tetap akan memainkan dengan 3-5-2, 3-4-3, gitu. Nah, lini depan kita, kalau lini depan nama Dimas dipanggil lagi ini juga menarik, Dia tuh 25 laga di timnas 6 gol. 6 gol. Betul. Bagaimana Bung? Pemain yang cuma untuk saat ini saya pikir kan ini beda.
kalau bisa melihat ya. Posisi dia striker murni. Saya kan nomor 9. Nomor 9. Ya. Dia di depan. Ketika Sananta tidak ada, hanya dia ditempatkan. Tapi untuk masuk ke sana untuk saat ini ya kita bicara, saat sekarang yang dibutuhkan tetap Rafael yang akan dimainkan oleh STY di depan. Dengan formasi 3 di depan ya. Jadi Rafael kalau bermain 3-4-3, Rafael akan bermain sana dengan Ragnar dan Marcelino. Posisi di tengah tetap Rafael, Ragnar terserah mau di kiri atau dengan Marcelino. Atau Ragnar di kanan, nggak masalah. Ragnar di kanan, Marcelino di kiri. Oke. Atau Marcelino di kanan, Ragnar bermain di sayap. Ketika melawan Vietnam di Hanoi, Ragnar main di kiri. Ragnar main di kiri. Ya. Cuma kan bisa aja ada kejutan. Walaupun kita bicara tadi, oke, Marcelino ini tidak tergantikan. Bagus, oke. Tapi STY kan selalu bisa membuat kejutan. Katakan dia bisa taruh dengan Yakob Sayuri bermain di kanan, bisa saja. Atau Rafael nggak bermain, Ragnar yang dia taruh di depan. Marcelino tetap di kiri dan Yakob di kanan. Ya, alternatif itu kan banyak ya. Bisa yang dia ini. Bisa saja Dimas Derajat ada di sana, Rafael bermain di flank. Kemudian ada dengan Ragnar, tapi kan mengorbankan Marcelino. Nggak mungkin Marcelino nggak main. Kayaknya nggak mungkin. Kan ini anak kan masih muda tapi tidak tergantikan. Makanya dengan 3-4-3 memberikan satu slot buat Marcelino ada di depan. Ya itu saya pikir Ragnar, Marcelino dan Rafael, boy. Kita semua setuju kalau Marcelino lebih bagus ada di depan ketimbang dia ada di tengah. Iya. Enggak. Di tengah untuk apa? Semua udah penuh. Banyak di tengah. Kan masih ada Ricky juga di tengah. Jadi saya pikir Marcelino tuh ada di depan. Betul, Bung. Jadi saya pikir kalau bermain dengan 3-4-3 ya udah. Jangan lupa ada nama Egy loh, Bung. Iya, Egy Super ada. Sub kita tapi untuk main di pertama saya pikir berat. Untuk main pertama. Ya. Walaupun Egy kan itu penyelamat kita ketika bermain Jakarta kan gol Egy yang membuat kita menang 1-0. Ya, tapi Egy itu bermain di babak kedua itu jauh lebih bagus sebagai super sub. Iya. Ketika mungkin Marcelino kelelahan atau bahkan Rafael Struy kelelahan atau Ragnar, bisa aja solusinya Egy yang masuk. Itu. Makanya disimpan oleh STY pemain-pemain yang sesuai yang dia butuhkan ini yang untuk siap bermain di babak kedua siapapun itu. Tapi karena kita sekarang bicara dengan starting 11, ya itu tadi. Lino, Ragnar, Rafael. Udah. Oke. Pengakuan ini sudah banyak dari Vietnam juga dari Malaysia bahwa skuad timnas pilihan STY sekarang ini seimbang di semua lini, Bung. Iya. Iya kan? Kedalaman juga bagus. Ini syarat sebuah tim yang kuat tuh punya harus kedalaman. Begitu. Punya kedalaman skuad yang bagus. Jangan cuma kuat di starting 11, tapi yang ada di bench itu rendah. Mutu kualitasnya sehingga ada pergantian ini akan meningkat. Nah itu akan dibenahi oleh STY ketika kita nantinya lolos ke putaran ketiga, boy. Akan ada juga penambahan pemain. Tidak akan berhenti karena Pak Ketua Umum sudah bilang naturalisasi itu akan ada. Dan kita kan harus lebih kuat di putaran ketiga karena nggak main-main. Lawannya jauh lebih baik. Lawannya ketiga itu ya Korea, Jepang, kan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, Irak juga sudah ada sana, China misalnya, Australia. Semua kan pemain bagus semua. Yang ada 18 tim semua akan lolos ke sana. Makanya ada penambahan lagi, 2-3 pemain lagi. Bisa aja Jairo Radelwet masuk dari Crystal Palace yang menginginkan untuk bisa datang, ya kan? Kevin Dix misalnya akan ada di sana. Banyak sekali, Bang. Banyak sekali. Ya, pemain depan ada Ole Romeni misalnya, Milion Manhoef. Bisa datang semua. Dan kalau itu datang, boy, keren kita. Kuat. Grade A juga tuh semua. Oke, kita akan uji coba melawan Tanzania. Dari situ kita akan bisa melihat kecenderungannya seperti apa. Mungkin ada percobaan-percobaan dari STY mungkin. Ya pasti. Lawan Tanzania itu kesempatan uji coba untuk semua pemain. Betul. Ya dia akan melihat semua. Dia pasang ini, babak kedua mungkin ada 5-6 pemain dia tarik keluar atau bahkan 7 pemain. Pergantian itu kan kesempatan buat STY untuk bisa memberikan jam bermain semua pada pemain. Tidak mempengaruhi ranking FIFA juga, Bung? Karena ranking FIFA itu akan mulai di atas tanggal 3. Hitung-hitungannya. Yang penting pemain tidak ada yang cedera nih. Itu yang paling harus dijaga. Kita harapkan tidak jangan ada yang cedera. Karena bermain Tanzania kan keras juga bermain. Betul. Ya semoga bisa terhindar anak-anak jangan terlalu paksa bermain. Karena kan nggak ada pengaruh di sini. Bukan masuk di FIFA Matchday pertandingan ini. FIFA Matchday yang sebenarnya itu pertandingan kita lawan Irak dan Filipina. Itu FIFA Matchday yang kategori istimewa. Karena berada di babak kualifikasi pra Piala Dunia. Poinnya akan lebih bagus. Kalau kita menang melawan Irak, boy,
Kita kan ada di 130. Sekarang 134 peringkat FIFA. Ya. Kita ada bisa di 129, 130 kalau menang melawan Irak. Kan bagus. Target kita di atas 100 semua. Oh iya dong. Itu punya target. Kita akan capai dalam 2 tahun itu. Yes. Oke, Bung Roman. Oke. Kita akhiri perbincangan kita. Minggu depan mungkin kita akan Lebih update seru lagi ya. Iya. Timnas seperti apa? Sudah berkumpul semua Sudah kan? berkumpul semua. Yang dari Eropa juga sudah datang. hadir semua. 27. Jai Izas akan hadir kan? Akan Karena hadir. dia lolos. Dia Iya. lolos playoff. Apa gimana? Ya kemarin dia menang 1-0 lawan Palermo di semifinal untuk playoff. Jadi Yes. bukan tidak mungkin Venezia lolos Serie A. Kita punya pemain lagi yang top di Serie A. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama. Nah, dia akan dilepas. Jadi pengurus manajemen Venezia sudah bicara, kami akan lepas untuk mendukung tim nasional Indonesia Keren. menghadapi Irak. Jadi mungkin tanggal 2, tanggal 3 dia sudah bisa cabut begitu selesai pertandingan semua. Ya, Jadi ya, menunggu pertandingan antara Cremonese sama Catanzaro. Ya. Semifinal yang lain kan, Catanzaro dan Cremonese. Ya. Kita menang Venezia menang melawan Palermo akan ada di final menunggu Catanzaro temannya. Jadi oke lah. Yang berbau Indonesia juga ada di sana, Como. Como kan? Ya kan? Siapa tahu Como akan mengambil beberapa pemain Indonesia Betul. ya untuk bisa bermain. Kita tidak tahu. Kita nanti. Iya. Terakhir satu aja, Bung. Ya. Bung, saya mau tanya, Bung. Argentina ketika juara dunia. Ya. Kemarin. Berapa pemain yang main di liga lokal, Bung? 1 kalau nggak salah. 1 Satu. Armani ya kalau nggak salah. Penjaga gawang dari River Plate. Kalau nggak salah. Selebihnya main di Eropa semua. Oke, saya cuma tanya itu aja, Bung. Kita akan bahas lagi minggu depan kiprah timnas. Oke? Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao.